Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul analisis ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama atau anggota dari kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Minati M, yang kedua Adriana Rahman, yang ketiga Tuti Astuti Awati, dan yang keempat Surya. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Dalam menentukan nilai saham, investor perlu memperhatikan dividen dan earning yang diharapkan dari perusahaan di masa yang akan datang. Besarnya dividen dan earning yang diharapkan dari suatu perusahaan akan tergantung dari prospek keuntungan yang akan dimiliki perusahaan. Karena prospek perusahaan sangat tergantung dari keadaan ekonomi secara keseluruhan, maka analisis penilaian saham yang dilakukan investor juga harus memperhitungkan beberapa variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan yang diangkat dalam makalah ini antara lain: yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis ekonomi? Yang kedua, apa tujuan dilakukan analisis ekonomi bagi para investor? Yang ketiga, apa saja variabel dari ekonomi makro? Dan yang keempat, bagaimana cara mengetahui perubahan pada pasar modal? Selanjutnya, kondisi ekonomi dan pasar modal. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Analisis ekonomi adalah salah satu dari 3 analisis yang perlu dilakukan investor dalam penentuan keputusan investasinya. Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro, karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang diisyaratkan atas investasi tersebut, dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mansurya. Materi selanjutnya itu variabel ekonomi makro. Yang pertama, produk domestik bruto. Kedua, tingkat pengangguran. 3, inflasi. 4, tingkat bunga. 5, kurs rupiah. 6, anggaran defisit. 7, investasi swasta. 6, neraca perdagangan dan pembayaran. Meramal perubahan pasar modal. Untuk meramalkan perubahan pasar modal, ada 2 hal yang dapat dijadikan dasar peramalan, yaitu penggunaan data-data perubahan siklus ekonomi dan penggunaan data-data perubahan beberapa variabel ekonomi makro. Yang pertama, perubahan siklus ekonomi. Perubahan harga saham akan merefleksikan perubahan siklus ekonomi yang akan terjadi ketika ekonomi memasuki siklus yang cenderung menurun menuju titik terendah resesi. Maka harga saham biasanya akan turun. Semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham. Pada situasi demikian, investor terus melakukan permainan tentang kapan saatnya siklus ekonomi menemui titik baiknya dan mulai memasuki siklus yang membaik. Jika siklus ekonomi diramalkan membaik, maka harga saham menjelang titik baik. Siklus ekonomi sebelumnya mencapai titik terendah akan membaik mendahului membaiknya siklus ekonomi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tuti Astuti Awati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Astuti Awati dengan NIM 17934/2003. Pemateri ketiga dari kelompok 6 yaitu membahas materi perubahan variabel ekonomi makro. Pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga maupun nilai tukar mata uang dipercaya bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Misalnya, variabel tingkat bunga bisa dipakai dalam meramalkan harga saham atau obligasi yang akan terjadi. Jika investor meramalkan tingkat suku bunga akan meningkat, maka tentunya investor akan bisa memperkirakan bahwa harga obligasi maupun harga saham akan cenderung menurun. Kemampuan untuk meramal perubahan variabel ekonomi makro tentunya akan sangat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Adapun pendalaman kasus dari materi ini yaitu referensi contoh kasus diperoleh dari Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan dengan judul pengambilan keputusan dalam investasi saham dengan pendekatan fundamental terhadap laporan keuangan di pasar modal Indonesia oleh Niketut Sukesi dari jurusan Akuntansi Politik Negeri Bali. Adapun fenomena
dari kasus ini yaitu sebelum melakukan analisis fundamental biasanya dilakukan pendekatan top down, yaitu melakukan beberapa analisis yang dilakukan sebelumnya seperti analisis ekonomi, analisis laporan keuangan perusahaan secara fundamental. Analisis fundamental adalah suatu analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan ataupun perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis ekonomi perusahaan mempunyai peluang sangat luas untuk berkembang dan selalu mendapat prioritas untuk mendapatkan stimulus. Analisis finansial dari kondisi keuangan perusahaan maupun memenuhi kewajiban dan hasil operasional berada dalam kondisi baik karena ada peningkatan kinerja. Hal ini ditujukan pada rasio-rasio keuangan. Teknik analisis fundamental yang populer digunakan oleh fundalisme dalam mengambil keputusan investasi menurut Wisana dan Kirbardoko adalah NAPS dan ROE dan EPS. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Adriana. Adapun rumusan masalah yang menjadi contoh kasus dalam makalah kami yaitu secara finansial suatu analisis ekonomi dengan memakai pendekatan analisis keuangan fundamental. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengambilan keputusan investasi dengan pendekatan secara fundamental dari laporan keuangan di pasar modal Indonesia, khususnya untuk jenis saham Wika, Wijaya Karya, dan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Tujuan penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian disebut yaitu cara pengambilan keputusan investasi dengan pendekatan secara fundamental dari laporan keuangan di pasar modal Indonesia, khususnya untuk jenis saham Wika, Wijaya Karya, dan BBRI Bank Rakyat Indonesia. Populasi dan sampel pada penelitian tersebut, pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purpose sampling. Sampel yang dipilih adalah saham Wika dan BBRI karena kedua saham tersebut merupakan saham elektrik pertama yang datanya diambil dari pasar modal Indonesia dengan sektor yang berbeda. Wika dan dari sektor properti dan BBRI dari sektor perbankan. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa di antara kedua saham BBRI dan Wika, setelah melihat hasilnya dari keputusan dalam berinvestasi secara fundamental, sebagai investor akan memilih saham Wika karena dari hasil keputusan dari analisis dengan pendekatan fundamental, yaitu analisis rasio likuiditas, saham Wika lebih besar kemampuan untuk membangkitkan jangka pendek yaitu 145,16 dibanding BBRI yaitu 111,44. Analisis rasio leverage time interest rate saham Wika yaitu 2,837 lebih besar daripada saham BBRI yaitu 1,79. Analisis rasio aktivitas yaitu total asset turnover atau TATO untuk saham Wika lebih besar yaitu 0,37 daripada saham BBRI yaitu 0,04. Analisis rasio rentabilitas net profit margin untuk saham Wika yaitu 6,95 lebih besar daripada saham BBRI yaitu 0,39. Juga EPS saham Wika yaitu 9.600.055.468 lebih besar daripada saham EPS BBRI yaitu 22.030.834. Hasil dari analisis saham Wika secara fundamental lebih unggul daripada saham BBRI, walaupun ada beberapa saham BBRI unggul di beberapa analisis rasio seperti cash rasio yaitu 17,12, leverage yaitu 710,9% dan debt ratio yaitu 0,87. Calon investor lebih tepat memilih saham Wika daripada saham BBRI. Berdasarkan makalah tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang disyaratkan atas investasi tersebut. Fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Dari Saudari Ririn Febrianti dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, indikator apa saja yang harus diperhatikan untuk meramalkan perubahan pada pasar modal?
jawabannya yaitu pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga, maupun nilai tukar mata uang dipercaya bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Misalnya, variabel tingkat bunga bisa dipakai dalam meramalkan harga saham atau obligasi yang akan terjadi. Jika investor meramalkan tingkat suku bunga akan meningkat, maka tentunya investor akan bisa memperkirakan bahwa harga obligasi maupun harga saham akan cenderung menurun. Kemampuan untuk meramalkan perubahan variabel ekonomi makro tentunya akan sangat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Pertanyaan kedua dari Saudari Nurjannatul Hidayah dari kelompok 7. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengetahui perubahan pada pasar modal? Cara mengetahui perubahan pada pasar modal yaitu fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Harga obligasi akan sangat tergantung dari tingkat bunga yang berlaku, dan tingkat bunga ini akan dipengaruhi oleh perubahan ekonomi makro atau kebijakan ekonomi makro yang ditentukan pemerintah. Sedangkan di sisi lainnya, harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi investor terhadap faktor-faktor earning, aliran kas, dan tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Yang mana ketiga faktor tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi makro. Oleh karena itu, investor harus mengamati perubahan-perubahan pada variabel ekonomi makro agar dapat mengantisipasi dampak dari perubahan tersebut pada pasar modal agar tidak menimbulkan kerugian. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.